Ya. Bersamanya dan gubernur dari Wagub akan memberikan sambutan kepada baik, berikutnya adalah Direktur Panggung Pemimpin Redaksi Thisway.id, Bapak Tri. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik menggelar Jakarta Update bersama media massa di Ruang Serbaguna Muhammad Husni Tamrin Geraha Ali Sadikin, Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Adapun acara ini mempertemukan penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi yang didampingi sejumlah kepala perangkat daerah dengan awak media massa. Berdasarkan pantauan wartakotalive.com, Jakarta Update digelar dengan konsep serius tapi santai alias sersan. Penjabat Gubernur Teguh bersama para pendamping dan jurnalis duduk lesehan beralas karpet dan beanbag sambil berdiskusi. Acara tersebut juga dihadiri para pemimpin media massa. Salah satunya pemimpin redaksi Warta Kota Domu Ambarita. Jakarta Update kali ini merupakan diskusi yang ketiga kalinya digelar. Acara tersebut juga merupakan perpisahan dengan penjabat Gubernur Teguh. Nantinya Teguh akan digantikan Gubernur Jakarta dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung Rano Karno yang akan dilantik pada 20 Februari 2025 mendatang. Karena saya masih di lingkup jajaran kementerian ataupun lembaga yang lain, saya tidak tahu tergantung Pak Menteri penempatan saya di mana. Apakah kembali sebagai Dirjen Bidang Ekonomi atau yang lain, saya siap-siap saja. Mungkin nanti kalau ada sama-sama silakan. Saya pikir semuanya tuh ada Pak Karo Takom ya mengenai bagaimana juga masalah besok itu. Mungkin demikian. Jadi langsung saja ya. Ada beberapa teman yang mau bertanya silakan. Kalau saya bisa jawab langsung pasti enggak atau tarik hadis kabar atau kalau terkait. Mungkin demikian Pak Budi. Terima kasih. Baik, keliling kota naik bus Jakarta, menikmati Jakarta yang terus berseri. Edisi terakhir bersama PT GUP pun tiba. Terima kasih atas bakti dan dedikasi. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Wabil khusus teman-teman media, Kapolres yang saya katakan, yang saya hormati, izin saya menyapa terlebih dahulu para pemirsa yang alhamdulillah hadir dalam kesempatan ini. Yang pertama, Direktur Utama Imran Indonesia, Bu Titin Rosmasari, kemudian yang kedua juga pemerintah Kompas.com, Amir Sadikin. Demikian juga Emret Thisway.id, Pak Tri Broto, kemudian juga Emret Warta Kota, Pak Nomura Ambarita. Saya senang sekali nih. Ini adalah tetap bulan saya menjabat PJ Gubernur, tinggal menghitung jam. Insya Allah. Jadi sebagaimana yang ketahui, rencananya Insya Allah tanggal 20 Februari 2025 akan ada pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2025. Dan insya Allah DKI juga yang akan dilantik. Walaupun nanti mungkin nomenklaturnya menjadi daerah khusus Jakarta. Dan saya pada itu teman-teman semuanya juga sudah komunikasi dengan Pak Pram. Insya Allah Jakarta Update akan terus berlangsung. Bahkan di masa baik lagi 5 bulan sekali harus ada. Bapak Budi, Pak Hadi ya,
Tadi saya sudah berpaparan, insya Allah Jakarta Update akan terus berlangsung dan tidak ada kepala dinas yang bisa menghindari itu. Ini Pak Pram yang bilang ya. Jadi harus semuanya dekat dengan media semuanya, dengan teman-teman wartawan. Ini untuk keberlanjutan Jakarta Update. Dan pastinya saya juga menyambut gembira dan terima kasih kepada teman-teman media, wartawan semuanya atas selama ini sinerginya, kolaborasinya luar biasa. Izinkan untuk yang ini yang terakhir pada masa saat di PC. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Budi, ada beberapa topik. Namun demikian tetap teman-teman nanti bisa mengupdate hal-hal yang lain. Yang pertama pastinya terkait dengan tanggal 20 Februari. Kita akan ada pelantikan dan nanti kita juga akan menyambut Pak Bram dan Pak Raditya sebagai gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Bagaimana persiapannya? Kaseda sudah meminta. Saya sudah dengan Kapolri dan saya selalu mensupport bagaimana agar estafet kepemimpinan gubernur di DKI Jakarta itu bisa berlangsung dengan smart, dengan sebaik-baiknya. Termasuk komunikasi saya dengan Pak Pram, Pak Raditya relatif sering. Demikian juga teman-teman dengan Mitra Sisik sering juga. Demikian juga nanti kira-kira acaranya apa tanggal 20 pastinya kita akan ikuti. Habis pelantikan, insya Allah segera setelah itu bila memungkinkan langsung ada sertifikat, bila memungkinkan. Kemudian juga akan ada katakanlah mungkin nanti sidang, paripurna bila memungkinkan. Tapi itu nanti kita lihat pelantikannya tidak berapa. Persisnya bagaimana, teknisnya, penyambutannya seperti apa, kira-kira kurang lebih yang nanti Kaseda dan negara bisa menambah. Pak Gubernur, kita tahu Jakarta ini melahirkan banyak tokoh yang luar biasa di level nasional, bahkan internasional. Pak Ali Sadikin, Bang Yos, Bang Foke, bahkan Pak Jokowi, Ahok, Mas Anies. Pak sedikit bertanya dong, ketika masuk ke DKI bagaimana sih perasaannya? Ada grogi nggak sih? Itu aja yang ringan saja. Yang kedua, pelantikan 481 kepala daerah akan diselenggarakan di Jakarta minggu depan tanggal 20. Bahkan minggu ini. Tentu secara ex officio Gubernur DKI Jakarta dalam hal ini PJ akan dilibatkan karena Monas akan dijadikan sebagai pusat. Kira-kira teknis pelaksanaan dan apa yang menjadi peran Pemda DKI Jakarta boleh dielaborasi Pak Gubernur. Terima kasih Bu saya. Baik, yang pertama Mas Pembulan dari Kota. Ini tentang saya. Kalau saya sih jadi orang itu hidup yang mengalir, mensyukuri apa yang sudah ada. Tunggu saya mensyukuri apa yang sudah ada, menjalani apa yang ada, termasuk juga menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta adalah sesuatu yang sangat tidak saya sangka-sangka. Sedikit pun saya tidak pernah berbicara seseorang, apakah petinggi, anggota DPR RI, dan sebagainya, untuk menjadi PJ. Saya tidak tahu kenapa kok menjadi pendidikan. Saya mengalir dan bersyukur. Tapi dari PJ Gubernur DKI adalah amanah yang luar biasa. Dan Pak Menteri Luar Negeri, Pak Menteri juga sudah mengisahkan. Tentu walaupun Pak Ketua sudah pernah menjadi PJ Gubernur di stasiun Jalan, PJS di Kalimantan Utara, S3 lebih dari 8 tahun, S1 ketika menjadi ketua S1 sudah berapa tahun sebagai kepala BKSDM, sebagai dirjen pembangunan daerah, sebagai dirjen Dukcapil, tapi Jakarta dan pada waktu pertama kali nama saya muncul habis sidang DPRD, saya posisi sedang disebutkan, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada musik, namanya muncul kemudian. Saya ditanya, gimana nih? Saya nggak tahu gitu kan? Nggak tahu, betul-betul nggak tahu. Tapi ini sesuatu. Tapi begitu nama saya muncul, mau nggak mau saya sebagai manusia harus prepare. Pak Menteri pun juga mereka saya, aduh namanya bermusuh. Tolong siapkan. Jangan sampai kalau jadi nanti malu-malu. Pelajari
hal-hal yang begini. Kalau toh ada di PJ Gubernur DKI, itu sudah jadi ilmu wawasan. Dan sungguh saya juga sudah membedah berbagai hal tentang perilaku. Sehingga saya jalan saja, mengalir saja. Saya profesional saja. Dan saya bertemu jajaran setelah pelantikan, saya juga isi lain saja. Bahkan kalau ingat pada waktu pertama kali saya menjadi bersama, saya tanpa teks mengalir menyampaikan semua hal yang saya pahami dengan kemudian dengan DPRD, luar biasa juga. Jajaran ASN enak juga menurut saya, DPRD juga enak. Ya, saya profesional. Saya tidak dibebani dengan berbagai macam tawaran. Saya adalah PNS yang punya atasan. Saya punya pimpinan. Saya loyal dedikasi saya ke atasan saya. Sebagai BC, staf waktu bisa mencoba. Saya mencoba mengalir kerja yang terbaik. Masalah penilaian adalah atasan dan tentu saja adalah jajaran prof dan masalah pendidikan Jakarta. Saya jalan saja tanpa ada beban di situ harus punya situ yang terbaik. Tapi sekali lagi komunikasi dengan jajaran pemprov terjalin semua dengan sekda, sistem, jajaran Bupati Pratama, Wali Kota, Bupati, Forkopimda yang luar biasa juga. Apakah Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Jati dan semuanya. Kemudian juga dengan seluruh pastinya adalah DPRD dari Pak Ketua, pimpinan, Wakil Ketua, fraksi, komisi. Tapi justru yang luar biasa juga adalah teman-teman media. Saya jalan